Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca dari Lukas 17 ayat 1-4 ya, saya bacakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini." Ayat 3, "Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Kata Tuhan begitu. Jadi dari 4 ayat ini kita paling tidak bisa menyimpulkan bahwa pengampunan itu bisa berakibat 2 hal, Bapak Ibu Saudara. Ada 2 kebaikan dari pengampunan, ada 2 efek yang baik dari hal mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang pertama, efek yang pertama dari pengampunan adalah itu baik buat kita. Amin. Efek pengampunan, efek mengampuni itu baik buat kita. Kenapa? Karena saat kita mengampuni, maka kita tidak tersandung dan jatuh dalam dosa. Bayangkan kalau kita tidak bisa mengampun, kita marah, kita emosi, lalu makin marah, makin emosi, maka kemungkinan untuk melakukan tindakan yang berdosa itu jauh lebih besar. Betul ya? Karena banyak orang, kalau kita baca berita, ada banyak orang melakukan tindakan kriminal karena marah, akibat emosi, akibat marah, jadi melakukan tindakan kriminal. Bahkan ada yang saling membunuh hanya karena tidak bisa mengampuni. Bahaya kan? Karena itu kalau kita bisa mengampuni orang lain, itu baik buat kita. Lalu apalagi kebaikan buat kita? Efek yang baik buat kita apa? Bahwa pengampunan itu baik buat kita karena bisa menjauhkan kita dari kepahitan, saudara. Karena banyak orang marah, karena orang bersalah sama dia marah, lalu dia karena dia tidak bisa melampiaskan amarahnya, dia jadi pahit hatinya, disimpan marahnya, ditabung marahnya, dideposito amarahnya dalam hatinya. Namanya deposito kan berbunga ya saudara ya. Makin marah, hatinya makin pahit, makin hitam. Terus apa saudara? Terus jadi sakit-sakitan. Karena penyakit jasmani bisa berasal dari hati dan pikiran kita. Betul ya? Karena itu baik bagi kita untuk kita bisa mengampuni orang. Amin. Amin. Bahkan Tuhan berjanji bahwa saat kita bisa mengampuni orang, kita juga diampuni. Luar biasa efek dari mengampuni itu. Sungguh baik buat kita. Efek yang kedua apa? Efek yang kedua adalah baik juga untuk orang itu. Ya, di Lukas 17 kita tadi membaca bahwa saat kita menegur dia, saat kita menegur orang yang bersalah itu, orang yang menyesatkan itu, saat kita tegur dia, maka dia ada kemungkinan tersadar. Ya, dia tersadar dan akan terhindar dari hukuman berat. Tuhan bilang, jikalau saudaramu berdosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Berapapun kali dia melakukan dosa yang sama, ampuni dia, tegurlah dia jika dia menyesal dan berusaha bertobat. Orang yang bersalah itu, saat kita tegur, kita ampuni dan kita tegur dia, maka dia akan terhindar dari ditenggelamkan dengan batu kilangan di lehernya. Luar biasa kan? Bapak Ibu Saudara, efek mengampuni itu baik buat kita, baik buat orang lain. Efek mengampuni sangat menguntungkan bagi kita semua. Amin. Dan kalau kita tahu itu menguntungkan, kenapa kita nggak mau belajar untuk selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Lalu saudara dia bilang begini dalam hatinya, mengampuni, yang ngomong gampang Pak,
Betul, ngomong itu gampang. Tapi bukan berarti tidak berhenti mencoba untuk bisa mengampuni. Amin. Kemarin kita baru belajar tentang punya kebiasaan untuk mengampuni. Jadi hari ini dengan mengetahui efek mengampuni yang sangat baik ini, sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, mari kita sekali lagi belajar untuk saling mengampuni, belajar untuk membiasakan diri bisa memiliki kemampuan mengampuni yang otomatis. Amin. Amin. Mari belajar saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati.